Salam damai sejahtera dimanapun kita berada. Sambil kita menyaksikan panorama wisata alam yang ada di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Iliwuku, spot Tiara Kuku, saya ingin berbagi untuk kita semua tentang orang-orang yang mengalami malapetaka karena telah menghujat Tuhan. Yang pertama, John Lennon. Kita kenal John Lennon adalah seorang penyanyi dari grup The Beatles. John Lennon pernah berkata ketika majalah Amerika mewawancarai dia berkata kekristenan akan berakhir, kekristenan itu akan hilang dan lenyap dari muka bumi. Dan saya tidak perlu berdebat soal itu. Saya sangat yakin Yesus sih baik-baik saja, tapi rakyatnya terlalu sederhana. Hari ini kita, dalam hal ini The Beatles, lebih terkenal daripada dia. Lennon setelah mengatakan hal tersebut, ia mati dengan cara ditembak 6 kali. Dan kematian ini sangat tragis. Akhirnya sejarah kehidupannya pun terhapus. Dia tidak terkenal, tapi kekristenan tetap hidup sampai hari ini, dan Yesus tetap dipuji sebagai Tuhan sampai pada hari ini. Kedua, Tancredo Neves, Presiden Brasil. Selama masa kampanye, dia mengatakan jika dia mendapatkan 5.000 suara dari partainya, maka Tuhan pun tidak mampu untuk menggeserkan dan mengeluarkan dia dari kursi kepresidenan. Dan memang dalam kenyataannya ketika ia mengikuti pemilu, dia mendapatkan suara 5.000. Tetapi sehari sebelum pelantikan, ia mengalami sakit yang cukup parah. Dan penderitaan sakit itu menyebabkan ia meninggal dan nyawanya melayang. Tuhan memang tidak mencopot dia dari kursi kepresidenan, tapi Tuhan tidak mengizinkan dia untuk duduk di kursi presidenan. Dia sudah mencobai Tuhan dan Tuhan membuktikannya. Yang ketiga, Kasusa, seorang komposer, penyanyi, dan penyair biseksual dari Brasil. Selama pertunjukan di Rio de Janeiro, tepatnya di kota Canessio, sambil menghisap rokoknya, dia menghembuskan dan membuang napasnya sambil berkata, "Tuhan, ini untukmu." Dan tahu apa yang terjadi? Pada usia yang masih terbilang muda, usia ke-32 tahun, ia meninggal dan divonis dokter terserang dengan penyakit kanker paru-paru yang sangat tragis. Tuhan menerima asapnya dan mengembalikan kepada dia paru-paru yang menjadi kekuatannya untuk bisa terus hidup, itu diambil dan dihancurkan oleh Tuhan. Seorang pria yang membangun kapal Titanic. Setelah membangun kapal pesiar Titanic, seorang reporter bertanya kepada yang menciptakan kapal Titanic ini. Dengan nada ironis dia bertanya pada sang pencipta kapal Titanic, seberapa kuatkah dan seberapa amankah kapal Titanic ini? Ia berkata dengan santainya dan dengan penuh percaya diri, bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Dan kenyataannya kita lihat dalam pelayaran pertamanya, justru ia mengalami kecelakaan yang luar biasa. Dan kita tahu bersama berapa banyak orang yang harus meninggal. Dan Titanic tinggal menjadi cerita. Jadi Tuhan tidak membiarkan dia untuk terlayar sekian kali, tapi Tuhan langsung menunjukkan kuasa-Nya. Dia menenggelamkan dan memusnahkan
Titanic bersama semua orang-orang yang sombong di dalam. Marilyn Monroe, seorang artis. Dia dikunjungi oleh Bill Graham selama presentase kehidupan. Dia berkata bahwa Roh Allah telah mengirimkan dia untuk berkhotbah kepadanya. Setelah mendengar apa yang dikatakan pendeta, ia berkata, "Aku tidak membutuhkan Yesusmu." Seminggu kemudian ia ditemukan tewas di apartemen. Bon Scott, seorang penyanyi, mantan vokalis AC/DC. Pada salah satu lagunya tahun 1979, ia menyanyikan, "Jangan hentikan aku. Aku akan turun jauh-jauh menyusuri jalan raya menuju neraka." Pada tanggal 19 Februari 1980, Bon Scott ditemukan tewas. Ia tersedak oleh muntahnya sendiri. Di Campinas, Brasil, sekelompok teman mabok pergi menjemput seorang teman. Sang ibu menemaninya ke mobil dan sangat khawatir tentang kemabukan teman-temannya. Dan ia berkata kepada putrinya sambil memegang tangannya yang sudah duduk di dalam mobil, "Putriku, pergilah bersama Allah dan semoga Dia melindungimu." Sang putri menjawab, "Hanya jika Dia yang dimaksudkan Tuhan melakukan perjalanan ke bagasi, karena di dalam sini sudah penuh. Kalau Tuhan mau, ya Tuhan di bagasi." Itu kata sang putri. Seberapa jam kemudian datang berita bahwa mereka terlibat dalam kecelakaan fatal. Semua orang meninggal. Mobil itu tidak dapat dikenali jenis mobil apa, tetapi yang mengejutkan, bagasi itu masih utuh. Polisi mengatakan tidak mungkin bagasi itu tetap utuh. Yang mengejutkan, mereka di dalam bagasi ada seperti telur dan itu tidak pecah. Christine Hewitt, jurnalis dan penghibur Jamaika, mengatakan bahwa Alkitab atau firman Tuhan adalah buku terburuk yang pernah ditulis. Pada Juni 2006 dia ditemukan terbakar tak dikenal di kendaraan bermotornya. Apa yang saya sampaikan tadi itu bukan sebuah mitos, itu bukan sebuah cerita ilustrasi, tetapi itu adalah sebuah kenyataan yang pernah terjadi dan sejarah mencatat. Jadi ini menjadi sebuah tanda dan peringatan bagi kita semua, entah yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan ataupun tidak. Tetapi hati-hatilah dengan ucapanmu, karena setiap ucapanmu itu kadang itu menjadi harimau bagimu yang akan memakanmu dan membinasakanmu. Jadi hati-hatilah untuk berbicara tentang nama Yesus, mengutuk dan mencobai Dia, karena cepat atau lambat Dia akan membuktikan kemahakuasaan. Dia tidak marah karena Ia adalah Tuhan. Dia tidak mendendam karena Ia adalah Tuhan. Tetapi Ia akan memberikan bukti bagimu betapa Ia berkuasa dan betapa Ia adalah benar-benar Tuhan. Dan semua itu juga untuk menjadi sebuah kesaksian dan dapat dilihat oleh orang lain, sehingga orang lain tidak mengulangi. Alkitab sudah mencatat bahwa semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Banyak yang datang dan mengaku sebagai jalan, sebagai Juru Selamat, tetapi semuanya mati dan tidak pernah bangkit. Tetapi Yesus yang datang tidak saja mengaku sebagai jalan, sebagai Juru Selamat, tetapi Ia mengakui dirinya bahwa Ia adalah Tuhan. Ia mati dan Ia bangkit. Ia memberikan keselamatan, dan sampai hari ini Ia terus hidup dan menganugerahkan keselamatan bagi kita semua. Karena itu saudara-saudara, kalau firman ini, cerita ini dapat menjadi berkat bagimu, sebagai tanda awas bagimu, bagikan cerita ini, bagikan video ini kepada semua orang yang ada di seluruh dunia.